warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Agustina dengan NIM P07524423027, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan. Nah, apa sih itu persalinan? Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin dan uri yang telah cukup bulan dan dapat hidup di luar uterus maupun vagina secara spontan. Nah, berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan persalinan. Yang pertama itu ada persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke jalan lahir. Nah, yang kedua, kelahiran adalah proses di mana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa persalinan atau labor adalah rangkaian peristiwa mulai dari kencang-kencang teratur sampai dikeluarkannya produk konsepsi atau janin, plasenta, ketuban, dan cairan ketuban dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri. Nah, yang ketiga ada paritas. Paritas adalah jumlah janin dengan berat badan lebih dari 500 gram yang pernah dilahirkan, hidup maupun mati. Bila berat badan tidak diketahui, maka dipakai umur kehamilan lebih dari 24 minggu. Nah, yang keempat ada delivery atau kelahiran. Adalah peristiwa keluarnya janin termasuk plasenta. Nah, yang kelima yaitu persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran yang terjadi pada kehamilan cukup bulan atau 37 sampai 42 minggu, berlangsung dalam waktu 18 sampai 24 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Nah, yang keenam, spontan adalah persalinan terjadi karena dorongan kontraksi uterus dan kekuatan mengejan ibu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan persalinan. Nah, asuhan kebidanan persalinan adalah bentuk asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu yang akan mengalami atau menjalani proses persalinan. Asuhan kebidanan yang diberikan dimulai sejak ibu memasuki kelas 1 persalinan, yaitu mulai pembukaan serviks 1 sampai 10 sampai kala 4 persalinan, yaitu pemantauan 2 jam postpartum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan asuhan kebidanan persalinan. Nah, tujuan asuhan kebidanan persalinan adalah memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi, mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal dengan asuhan kebidanan persalinan yang adekuat sesuai dengan tahapan persalinan sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Nah, mekanisme persalinan normal adalah proses fisiologis yang melibatkan serangkaian gerakan dan adaptasi janin saat melewati jalan lahir. Memahami tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme ini penting bagi tenaga kesehatan untuk memastikan kelancaran persalinan dan kesejahteraan ibu serta bayi. Penata laksanaan yang tepat dan pemantauan yang cermat selama persalinan dapat memantau, mencegah, dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, tahapan persalinan normal dibagi menjadi 4 kala atau tahapan utama, yaitu yang pertama ada kala 1 atau tahap pembukaan serviks dimulai dengan onset kontraksi uterus yang teratur dan berakhir saat dilatasi serviks mencapai 10 cm. Kala ini dibagi menjadi fase latin dan fase aktif.
Fase laten ditandai dengan dilaktasi serviks hingga 3-4 cm, sedangkan fase aktif meliputi dilatasi dari 4 cm hingga lengkap 10 cm. Nah, yang kedua ada kala 2, yaitu tahap pengeluaran janin, dimulai setelah dilatasi serviks lengkap dan berakhir dengan kelahiran bayi. Pada tahap ini, ibu mulai mengejan untuk membantu mengeluarkan janin melalui jalan lahir. Nah, yang ketiga ada kala 3, yaitu tahap pengeluaran plasenta, di mana dimulai setelah kelahiran bayi dan berakhir dengan pengeluaran plasenta dan selaput ketuban. Tahap ini biasanya berlangsung dalam 5-30 menit. Nah, kala 4, tahap observasi pasca persalinan, merupakan periode 1-2 jam setelah pengeluaran plasenta, di mana ibu dipantau untuk memastikan stabilitas kondisi dan mendeteksi adanya komplikasi seperti perdarahan postpartum. Mekanisme persalinan normal melibatkan serangkaian gerakan dan adaptasi janin saat melewati jalan lahir. Gerakan-gerakan ini dikenal sebagai cardinal movements dan meliputi, yaitu yang pertama ada adjustment atau masuknya kepala janin. Kepala janin memasuki pintu atas panggul atau PAP dengan diameter biparietal melewati PAP. Pada primigravida, adjustment biasanya terjadi beberapa minggu sebelum persalinan, sedangkan pada multigravida dapat terjadi saat persalinan dimulai. Nah, yang kedua ada descent atau penurunan. Kepala janin bergerak turun melalui panggul ibu. Penurunan ini terjadi sepanjang persalinan dan dipengaruhi oleh kontraksi uterus, tekanan cairan amnion, dan usaha mengejan ibu. Nah, yang ketiga ada flexion atau fleksi. Saat kepala janin bertemu dengan resistensi dari jalan lahir, dagu janin mendekat ke dada menghasilkan fleksi maksimal. Fleksi ini mengurangi diameter presentasi kepala, memudahkan perjalanan melalui panggul. Nah, yang keempat ada internal rotation atau rotasi internal. Kepala janin berputar dari posisi transversal ke anterior sehingga bagian belakang kepala atau occiput mengarah ke simfisis pubis ibu. Rotasi ini memungkinkan diameter terpanjang kepala janin sejajar dengan diameter terpanjang panggul ibu. Nah, yang kelima ada extension atau ekstensi. Setelah rotasi internal, kepala janin melewati simfisis pubis dan melakukan ekstensi untuk melewati perineum. Gerakan ini menghasilkan kelahiran kepala. Nah, yang keenam ada restitution atau rotasi eksternal. Nah, ini setelah kepala lahir, kepala janin berputar kembali ke posisi semula atau rotasi eksternal untuk menyelaraskan dengan bahu yang masih berada di dalam panggul. Nah, yang ketujuh ada external rotation atau rotasi eksternal. Bahu janin melakukan rotasi internal untuk melewati panggul dan kepala janin mengikuti dengan rotasi eksternal lebih lanjut. Rotasi ini memposisikan bahu anterior di bawah simfisis pubis dan bahu posterior di atas perineum. Nah, yang kedelapan ada expulsion atau ekspulsi. Setelah bahu lahir, sisa tubuh janin dengan cepat dikeluarkan dari jalan lahir, memandai akhir dari kala 2 persalinan. Panggul itu apa sih? Panggul adalah sebuah cincin tulang yang menopang tulang belakang dan melindungi organ perut. Lalu di mana letak panggul? Letak tulang panggul ada terletak di bagian bawah perut dan antara kedua tulang pinggul. Untuk fungsi panggul sendiri, yaitu sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Langsung saja, sekarang kita masuk ke bagian rangka panggul. Yang pertama ada os sacrum atau tulang kelangkang. Tulang ini bentuknya menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Yang kedua ada os ilium atau tulang usus. Os ilium ini merupakan bagian dari os coxa yang paling besar dan terletak di kranial yang berartikulasi dengan sakrum.
Yang ketiga ada tulang os isium atau tulang duduk. Tulang yang berada di bawah ilium dan di samping pubis. Tulang isium ini tebal karena terbentuk dari dua tulang yang menyatu dan melingkar. Yang keempat ada os pubis atau tulang kemaluan. Tulang yang berada di bagian bawah pinggul, gabungan antara dua tulang pubis dari dua sisi pinggul. Yang terakhir, yang kelima, ada os coccygis. Tulang ini yang berada pada bagian paling bawah dari tulang belakang. Tulang ini merupakan ekor yang tidak berkembang. Kemudian, bagian dari os sacrum yang terdapat anterior sacral foramen, sacral wing, base of sacrum, superior articular process, apex of sacrum. Pada bagian posterior sacrum ada superior articular facet, sacral canal, sacral tuberosity, articular surface, intermediate sacral crest, median sacral crest, sacral hyoid. Yang kedua, bagian dari ilium ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Yang ketiga, bagian-bagian dari os isium ada acetabulum dan juga ada obturator foramen. Yang keempat, bagian-bagian dari os pubis ada symphysis pubis dan ada juga tuberculum pubisum. Diameter panggul terdiri atas 3 yaitu conjugata 11 cm, transversal 13 cm, oblik 12,5 cm. Bidang Hodge adalah bidang khayal untuk menentukan seberapa jauh penurunan kepala janin pada panggul. Bidang Hodge 1, bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Bidang Hodge 2, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1 terletak setinggi bagian bawah simfisis. Bidang Hodge 3, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge G1 dan 2 terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Bidang Hodge 4, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3 terletak setinggi os coccygis. Tulang muka terdiri dari os orbita atau tulang dahi, os nasal atau tulang hidung, os zygomaticum atau tulang pipi, os maxillaris atau tulang rahang atas, os mandibularis atau tulang rahang bawah. Tulang tengkorak. Yang pertama, os frontal. Os frontal terbagi menjadi 2, os frontal kanan dan os frontal kiri yang terletak di depan kepala janin. Yang kedua, os parietal. Os parietal terbagi menjadi 2, os parietal kanan dan os parietal kiri yang terletak pada bagian belakang kepala janin, tepat di samping kanan dan samping kiri kepala janin. Yang ketiga, os occipital yang terletak pada bagian paling belakang kepala janin. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari sutura. Yang pertama, sutura frontalis antara frontal kanan dan frontal kiri. Yang kedua, ada sutura sagittalis antara parietal kiri dan parietal kanan. Yang ketiga, ada sutura coronaria antara frontal dan parietal. Yang keempat, ada sutura rhomboide antara parietal dan occipital. Ubun-ubun pada kepala janin terbagi menjadi 2. Yang pertama, ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar. Yang kedua, ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil. Ukuran kepala janin ada 3. Yang pertama ada muka belakang, yang kedua melintang, yang ketiga melingkar. Di bagian muka belakang terbagi atas 5 bagian. Yang pertama ada suboccipitobregmatica yang mempunyai diameter 9,5 cm. Yang kedua ada suboccipitofrontalis yaitu mempunyai diameter 11 cm. Yang ketiga ada frontal occipitalis yang mempunyai diameter 12 cm. Dan yang keempat ada mentooccipitalis mempunyai diameter 13, cm. Dan yang terakhir ada
submentobregmatica yang mempunyai diameter 9,5 cm. Yang kedua ada posisi melintang terbagi atas dua posisi. Yang pertama ada bitemporal dari temporal kanan dan temporal kiri yaitu 8 cm. Yang kedua ada biparietal dari parietal kanan dan parietal kiri yaitu 9 cm. Pada posisi melingkar terbagi atas tiga. Yang pertama ada circumferentia suboccipitobregmatica yang mempunyai diameter 32 cm. Yang kedua, circumferentia fronto-occipitalis yang mempunyai diameter 34 cm. Yang ketiga, circumferentia mento-occipitalis yang mempunyai diameter 35 cm. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran bidan sebagai pendamping dan pelindung persalinan. Nah, peran bidan sebagai pendamping dan pelindung persalinan yaitu yang pertama ada kehadiran seorang pendamping secara terus-menerus, yang kedua penerimaan atas sikap dan perilakunya, yang ketiga informasi dan kepastian tentang hasil dan persalinan aman, yang keempat dukungan psikologi pada ibu bersalin. Kemudian ada dukungan emosional dari bidan sebagai pemberi asuhan, pendamping persalinan baik suami atau anggota keluarga ibu. Dukungan psikologis yang baik dapat mengurangi tingkat kecemasan pada ibu bersalin yang cenderung meningkat, membantu ibu untuk mempartisipasi dalam proses persalinannya dengan tetap melakukan komunikasi yang baik. Kemudian memenuhi harapan ibu akan hasil akhir persalinan. Nah, yang kelima ada pemberian sugesti, seperti sugesti yang diberikan berupa sugesti positif yang mengarah pada tindakan memotivasi ibu untuk melalui proses sebagaimana mestinya persalinan. Kemudian mengatakan pada ibu bahwa proses persalinan yang ibu hadapi akan berjalan lancar dan normal. Bidan membimbing ibu untuk melakukan teknik relaksasi dan memberikan sugesti bahwa dengan menarik dan menghembuskan nafas seiring dengan proses pengeluaran nafas, rasa sakit ibu akan berkurang. Kemudian bidan juga dituntut untuk selalu bersikap ramah dan sopan dan menyenangkan hati ibu dan suami atau keluarga. Sikap ini akan menambah besarnya sugesti yang telah diberikan. Nah, yang keenam ada mengalihkan perhatian, yaitu mengajaknya berbicara, sedikit bersanda gurau, mendengarkan musik kesukaannya atau menonton televisi atau film. Kemudian upaya-upaya mengurangi rasa nyeri, misal dengan teknik relaksasi, pengeluaran suara dan atau pijatan harus tetap dilakukan. Kemudian ada secara psikologis, apabila ibu merasakan sakit dan bidan tetap fokus pada rasa sakit itu dengan menaruh rasa empati atau belas kasihan yang berlebihan, maka rasa sakit justru akan bertambah. Nah, yang ketujuh ada membangun kepercayaan, yaitu kepercayaan merupakan salah satu poin yang penting dalam membangun citra diri positif ibu dan membangun sugesti positif dari bidan. Kemudian ibu bersalin yang memiliki kepercayaan diri yang baik bahwa dia mampu melahirkan secara normal, dan dia percaya bahwa proses persalinan yang dihadapi akan berjalan dengan lancar. Kemudian secara psikologi, setelah mengafirmasi alam bawah sadar ibu untuk bersikap dan berperilaku positif selama proses persalinan berlangsung sehingga hasil akhir persalinan sesuai dengan harapan ibu. Kemudian dengan kepercayaan tersebut, maka dengan sendirinya ibu bersalin akan merasa aman dan nyaman selama proses persalinan berlangsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan bayi baru lahir. Yang pertama ada pemantauan pernafasan, warna kulit, denyut jantung, dan aktivitas otot dengan Apgar Core. Yang kedua ada jaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan fisik bayi secara menyeluruh. Yang keempat, memberikan identitas bayi. Yang kelima, melaksanakan IMD pada 1 jam pertama kelahiran. Yang keenam, merawat dan menjaga tali pusat dalam keadaan kering dan bersih. Yang ketujuh, beri injeksi vitamin K1, salep mata, dan imunisasi hepatitis B atau HB0.
Yang kedelapan, penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya bayi pada orang tua. Yang kesembilan, mengajarkan orang tua dan keluarga cara merawat bayi. Yang ke-10, ASI diberikan sesuai kebutuhan atau on-demand dan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang ke-11, edukasi orang tua tentang bonding attachment untuk meningkatkan kasih sayang antara bayi dan ibu. Yang ke-12, pengawasan dan penanganan masalah dan kesulitan bayi. Kemudian yang ke-13, menjaga keamanan bayi agar terhindar dari trauma, penyakit atau infeksi. Dan yang ke-14, bila bayi sakit atau menyusui kurang baik, maka lakukan pengukuran suhu tubuh bayi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kunjungan neonatus. Yang pertama yaitu kunjungan neonatus yang pertama adalah kunjungan pada 0 sampai 2 hari. Asuhan yang diberikan yaitu pemberian vitamin K1, injeksi dan imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada saat lahir, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pencegahan infeksi. Kemudian kunjungan neonatus kedua adalah kunjungan 2 sampai 7 hari. Asuhan yang diberikan yaitu konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat, periksa tanda bahaya infeksi, pencegahan hipotermi. Yang kemudian kunjungan neonatus 3 adalah kunjungan setelah 7 sampai 28 hari. Asuhan yang diberikan yaitu imunisasi bayi 1 bulan meliputi BCG dan polio 1, memastikan tidak terdapat tanda-tanda infeksi, memastikan pemberian ASI eksklusif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kunjungan nifas. Nah, jadwal kunjungan pada masa nifas dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kunjungan nifas pertama atau KF1 yaitu 6 jam sampai 2 hari postpartum. Pada kunjungan pertama yang dilakukan adalah yang pertama pemantauan jumlah darah yang keluar, yang kedua pemeriksaan cairan yang keluar dari vagina, yang ketiga pencegahan terjadinya perdarahan postpartum, yang keempat menilai kontraksi uterus, tinggi fundus uteri serta kandung kemih, yang kelima memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. Yang keenam, mendeteksi penyebab perdarahan yang lain serta melakukan rujukan bila diperlukan. Yang ketujuh, pemeriksaan payudara dan pemberian ASI awal serta anjuran ASI eksklusif sampai 6 bulan tanpa makanan pendamping apapun. Yang kedelapan, memberikan kapsul vitamin A. Yang kesembilan, minum tablet tambah darah setiap hari. Yang ke-10, pelayanan KB pasca persalinan. Yang ke-11, memberikan pendidikan kesehatan tentang cara mempererat ikatan batin atau bonding attachment antara ibu dan bayi. Yang ke-12, menjaga bayi agar tetap hangat dan mencegah hipotermi. Yang ke-13, memberikan konseling pada bahaya nifas. Yang ke-14, memberikan konseling tentang personal hygiene. Kemudian yang kedua, ada kunjungan nifas kedua atau KF2 yaitu 3 sampai 7 hari postpartum. Pada kunjungan kedua ini asuhan yang dilakukan yaitu yang pertama, memastikan involusi uteri berjalan dengan normal. Yang kedua, memastikan kontraksi uterus baik. Yang ketiga, TFU pertengahan simfisis dan pusat. Yang keempat, tidak ada perdarahan yang abnormal. Yang kelima, menilai adanya tanda-tanda infeksi atau demam. Yang keenam, memastikan ibu dapat beristirahat dengan baik. Yang ketujuh, memastikan ibu mendapat asupan makanan dan cairan yang cukup. Yang kedelapan, memastikan ibu bisa menyusui bayinya dengan baik tanpa ada penyakit yang lain. Yang kesembilan, memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi dalam sehari-hari. Yang ketiga yaitu kunjungan nifas ketiga atau KF3 yaitu 8 sampai 28 hari minggu postpartum. Asuhan yang diberikan pada kunjungan ketiga ini sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan kedua. Kemudian yang keempat ada kunjungan nifas keempat atau KF4
yaitu 29 sampai 42 hari postpartum. Asuhan yang diberikan pada kunjungan keempat yaitu yang pertama, menanyakan pada ibu tentang hal-hal menyulitkan yang dialami oleh ibu atau bayinya. Yang kedua, memberikan konseling untuk KB secara dini.